Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewanto Pas Wicaksono Priyo Junior. Saya adalah dosen di salah satu departemen eh, reproduksi dan obstetri Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Saya salah satu dosen pengampu di mata kuliah koasistensi reproduksi yang merupakan tahun ke satu atau dua pada masa eh, mahasiswa kedokteran hewan. Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya untuk menyampaikan kontrak pembelajaran atau PKPS yang selama ini menjadi acuan kita. Yang pertama, saya bacakan. eh, yang pertama, untuk jadwal perkuliahan itu di minggu pertama sampai minggu keempat ada pretest, ada kuliah penyegaran, ada resume jurnal secara mandiri, pembuatan paper, konsultasi dan FGD. Untuk FGD nanti kita lakukan bersama-sama. Untuk minggu kelima ada seminar individu dan seminar akhir selanjutnya post test. Terus untuk minggu keenam dan minggu ketujuh itu adalah waktunya praktek di Rumah Sakit Hewan eh, Suparwi, ada di pusat kesehatan hewan di seluruh pusat kesehatan hewan di seluruh Jogja maupun di luar Jogja. Terus ada visit farm, itu farm sapi perah ataupun farm sapi potong. Dan untuk minggu ke-8 itu adalah waktunya transisi. Untuk workload-nya sendiri, itu yang pertama mahasiswa diharapkan mampu untuk mendiagnosa kebuntingan dengan cara perektal atau menggunakan tangan secara perektal. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pada sistem reproduksi betina. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu dalam melakukan pemeriksaan klinis pada sistem reproduksi jantan ataupun andrologi, kalau kita sering menyebutnya andrologi. Terus yang keempat itu mahasiswa mampu memahami proses inseminasi buatan dan melakukan inseminasi buatan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengobservasi dan melakukan penanganan kelahiran maupun penanganan sapi postpartum. Di sini tidak hanya sapi, tapi semua hewan postpartum, anjing, kucing, sapi, ataupun hewan lainnya. Yang ketujuh adalah mampu eh, memeriksa kualitas dari semen jantan. Yang kedelapan adalah mampu melakukan penanganan infertility atau gangguan reproduksi. Yang kesembilan mampu menggunakan uh, ultrasonografi dalam diagnosa. Terus 10 adalah sinkronisasi estrus dan ke-11 adalah surveillance maupun pencegahan dalam kasus gangguan reproduksi. Untuk learning goal-nya sendiri atau kompetensinya ada CO1 yaitu mampu secara individu atau populasi melakukan diagnosa dan penanganan gangguan reproduksi, diagnosa kebuntingan, dan mampu menjadi asis reproduktif teknologi. Yang yang kedua adalah CO2, eh, mampu secara klinis maupun laboratoris untuk mendiagnosa penyakit reproduksi hewan secara patologi dan epidemiologi untuk menangani kasus penyakit hewan khususnya gangguan reproduksi dan mampu eh, men- men- memolah nutrisi untuk penyakit-penyakit dalam kasus gangguan reproduksi hewan. Yang kelima, yang ketiga CO3 yaitu mampu mengidentifikasi dan mengontrol seluruh penyakit reproduksi hewan secara keseluruhan. Untuk studi examination achievement-nya, saya bacakan di sini ada kognitif, psikomotor, dan efektif. Yang pertama ada kognitif, itu pretest, posttest, dan supervisor exam atau ujian melalui pembimbing itu 30% bobotnya. Psikomotor itu rectal exploration atau palpasi dan kunjungan ke farm itu 40%, dan efektif itu adalah seminar individual 30%. Oke, begitu
kontrak pembelajaran kita dari RPKPS kita. Selanjutnya saya akan memulai perkuliahan. Untuk perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang eh, metode diagnosis kepentingan pada hewan kecil. Ini teman-teman lihat eh, bisa lihat slide yang saya tampilkan secara jelas. Mohon ada suaranya. Gabriel, bisa Halo, lihat? bisa. Oke, oke, saya mulai ya. Oke, eh, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang metode diagnosa kepentingan pada hewan kecil. Kita harus mengetahui review anatomi dan fisiologi reproduksi hewan kecil. Eh, Selanjutnya, kita harus mengetahui anatominya. Yang paling penting itu adalah posisi di nomor 14, yaitu posisi cornu uterus. Ini adalah posisi di mana fetus itu berada, sehingga dalam melakukan diagnosa kepentingan menggunakan USG, posisi ini adalah yang paling penting. Posisinya ada di mana? Di bagian abdomen atau di sela-sela kaki bagian belakang, di kanan dan kiri, itu ada di bagian tengahnya. Selain itu, kita juga harus mengingat itu ada di nomor 8, yaitu adalah ovarium. Ovarium di nomor 8 ini merupakan menjadi patokan kita. Dan nomor 20 itu adalah nomor 25 ini adalah vesika urinaria. Eh, Vesika urinaria ini menjadikan patokan kita dalam menentukan lokasi di mana adanya uterus. Karena biasanya lokasinya ada selalu berdekatan dengan mohon maaf, fetus itu selalu berdekatan dengan uterus. Oke, ini secara lateral view dan dorsal view. Lateral view-nya seperti ini. Bisa terlihat ya, teman-teman ya. Ini bagian serviks dan ini adalah bagian uterus. Kornu uterus kiri dan kornu uterus kanan. Nanti si fetus atau anak kucing maupun anak anjing itu berada di sini. Nah, posisi ultrasonografi harus berada tepat di sini. Dan fisiologi reproduksi kucing sendiri itu kita harus mengetahuinya itu pubertasnya di usia 7 sampai 9 bulan dan untuk jantan 6 sampai 8 bulan, siklus estrusnya 17 hari sekali dan tipe ovulasinya adalah induksi ovulasi. Kepentingannya sekitar 63 sampai 65 hari. Di setiap breed kucing kan kalau kucing hampir mirip kecuali kita membaginya menjadi dua, Maine Coon dan non Maine Coon. Karena Maine Coon kucing yang paling besar sehingga otomatis pubertasnya biasanya akan lebih panjang. Tetapi kalau untuk anjing itu dibagi tiga, small breed, medium breed, sama large breed. Yang seperti kecil seperti hewan anjing pug maupun yang besar misalnya itu apa namanya San Bernard itu berbeda pada dalam usia pubertasnya. Semakin kecil hewan biasanya pubertasnya semakin cepat, tetapi semakin besar hewan pubertasnya akan semakin lambat karena itu berhubungan dengan nutrisi yang didapatkan uh, dari uh, makanannya. Terus untuk ekstrusnya rata-rata 17 hari sekali, untuk tipe ovulasinya adalah induksi ovulasi. Untuk kepentingan 63 sampai 65 hari. Induksi ovulasi ini adalah menjadi titik penting kita karena di hewan kucing itu adalah tipe induksinya ovulasi. Berbeda dengan hewan sapi, berbeda dengan anjing, berbeda dengan eh, babi, kambing, dan lain-lain. Termasuk primata itu adalah tipe spontan ovulasi. Tapi kalau kucing itu berbeda yaitu induksi ovulasi. Apa yang dimaksud dengan induksi ovulasi? Induksi ovulasi itu eh, hewan itu harus adanya eh, penetrasi penis masuk ke bagian vagina sehingga akan menimbulkan ovulasi. Kalau tidak ada penetrasi penis ke dalam vagina, otomatis tidak ada ovulasi. Berbeda dengan sapi. Tanpa adanya penetrasi penis, itu dia akan tetap ovulasi. Primata seperti itu. Kambing, domba juga seperti itu. Yang ini menjadi poin penting dalam
reproduksi pada kucing. Oke, ini bagian dari yang kucing, fisiologinya. Di bagian sini, di sini yang merah itu menunjukkan adanya E2 adalah estrogen, hormon estrogen. Ketika dia siklusnya berjalan, dia akan naik dan turun. Dan hormon progesteron itu selalu di bawah. Hormon estrogen dan progesteron itu selalu berkebalikan. Ketika hormon estrogen tinggi, hormon progesteron rendah. Ketika hormon progesteron tinggi, hormon estrogen rendah. Ketika dia terjadi siklus estrus, hormon estrogen dia akan tinggi dan dia akan melakukan perkawinan. Dan apabila terjadi kebuntingan, hormon progesteron akan langsung naik dan estrogen akan turun. Apa fungsinya hormon progesteron? Fungsinya hormon progesteron yaitu untuk mempertahankan kebuntingan. Dari mana hormon progesteron muncul? Dari korpus luteum yang berada di ovarium. Ketika kucing itu ovulasinya itu spontan dan dia itu yang ovulasi tidak hanya satu karena dia termasuk multiple ovulasi. Jadi banyak yang berovulasi. Berbeda dengan sapi yang cuma satu ovulasinya. Tapi kalau kucing banyak ovulasinya sehingga CL yang dihasilkan juga banyak. Ini progesteron, hormon progesteron akan tinggi terus dia akan turun ketika dia akan melahirkan. Ketika melahirkan hormon progesteron turun, selanjutnya diikuti dengan waktu laktasi dan setelah laktasi nanti hormon estrogen akan kembali normal setelah postpartum. Oke, dan ini adalah gambaran fase-fase proses perkawinan pada kucing. Yang pertama biasanya kucing akan mulai spray urin, terus yang kedua dia akan mempersiapkan penisnya buat ereksi, dan yang ketiga itu kucing betina biasanya dinaiki seperti ini, tapi kita bisa melihat bagian ekornya. Ekor kucing betina apabila masih menutupi bagian vagina ini otomatis menunjukkan kucing betina masih belum mau menerima pejantan. Biasanya dalam waktu beberapa menit setelah kucing jantan menggigit bagian tengkuk bagian betina, itu biasanya si kucing betina akan membuat nyaman karena di bagian sini paling sedikit saraf dan paling membuat nyaman kucing. Makanya kita juga kalau mengangkat kucing kan di bagian belakang karena itu membuat nyaman kucing. Nah, ketika dia sudah kucing betina membuat nyaman, ekornya akan terangkat, otomatis penis jantan langsung akan masuk ke bagian vagina betina dan akan terjadi kopulasi dan kopulasi itu akan menginduksi ovulasi. Kita juga harus memperhatikan di sini teman-teman mungkin masih ingat di bagian apa namanya penis itu ada namanya dolphin spindle yang tajam-tajam. Itu fungsinya buat mengstimulus ovulasi pada betina. Kalau kucing jantan sudah disteril, otomatis biasanya tidak ada dolphin spindle-nya, tidak ada yang runcing-runcingnya. Nah, yang runcing-runcingnya itu fungsinya buat induksi ovulasi. Oke, di sini juga kita bisa lihat ini adalah waktu lama gestation kepentingannya itu ada anjing 65 hari, kucing 65 hari, dan ini adalah waktu plasenta keluar. Karena tipe plasenta anjing dan kucing itu berbeda dengan sapi, sehingga plasenta anjing dan kucing itu keluar bersamaan dengan fetus. Berbeda dengan sapi. Sapi apa pedetnya dulu yang keluar, selanjutnya beberapa jam selanjutnya baru si plasentanya keluar. Tapi kalau anjing dan kucing itu berbarengan karena tipe plasentanya adalah tipe zonari. Oke, ini diagnosa kebuntingan menggunakan metode ultrasonografi. USG pada kucing dapat dimulai pada kebuntingan 14 sampai 16 hari setelah kawin terakhir. Normalnya di hari ke-20 kita sudah bisa mendiagnosa itu kucing sudah bunting atau tidak. Di anjing juga sekitar 18-19 hari setelah kawin. Kenapa di sini menjadi spotlight adalah 14 sampai 16 hari setelah kawin. Karena dalam satu periode siklus estrus, kucing itu kawin beberapa kali, bisa 1, 2, 3, 4. Di kawin terakhirnya dia baru terjadi induksi ovulasi. Di kawin pertama, kedua, ketiga itu tidak bisa terjadi induksi ovulasi. Makanya kita menghitung kawin terakhir adalah menjadi awal kebuntingan, dihitung hari ke-0. Terus selanjutnya menggunakan frekuensi 3,5 sampai 7,5 MHz, dan semakin usia kebuntingan tua semakin sulit menentukan jumlah fetus karena
eee, propnya itu akan, terhitung double biasanya. Karena jumlah anaknya banyak, kadang kita menjadi salah. Kita diagnosa anaknya 4, ternyata yang lahir cuma 3. Kita diagnosa anaknya 5, ternyata yang lahir ada 6. Biasanya ada miss 1 sampai 2 ekor dalam menentukan apabila kita melakukan diagnosa kepentingan setelah, 1 bulan. Terus, eee, disarankan untuk melakukan USG 2 kali, di awal kebuntingan dan di akhir kebuntingan. Di awal kebuntingan di hari, 20 dan di akhir kebuntingan di hari ke-50 untuk menentukan, eee, hari perkiraan lahir yang secara tepat. Terus bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah cukur rambut di area abdominal, terus anjing ataupun kucing rebah dorsal, eee, arahkan prop dimulai dari inguinal untuk mencari vesika urinaria. Setelah menemukan vesika urinaria, arahkan prop ke craniodexter atau saraf uterus dexter. Setelah sampai di pangkal uterus dexter, kembalikan arah prop ke inguinal untuk mencari vesika urinaria. Setelah menemukan vesika urinaria, arahkan prop ke craniosinister. Nah, yang menjadi titik, penting adalah vesika urinaria. Kita harus menemukan pertama adalah vesika urinaria dulu, setelah menemukan vesika urinaria baru kita bisa menemukan si fetus. Karena posisi fetus biasanya dekat dengan vesika urinaria. Jadi vesika urinaria dulu, terus kita fokus ke kranio, dexter dari, bawah sampai atas, sampai ujung, setelah itu kita balik lagi ke vesika urinaria. Baru ke Eee, apa namanya, uterus sinister lagi. Habis uterus sinister, baru kita tentukan jumlah anaknya. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan USG, yang pertama itu, USG dapat menentukan HPL, dapat menentukan hidup atau mati fetus, dapat menentukan kelainan pada fetus secara dini, aman untuk perkembangan fetus, dan kekurangannya harga USG mahal, perlu keterampilan menggunakan dan interpretasi hasil USG, tidak dapat menentukan jumlah fetus secara tepat. Dan ini adalah gambaran ini ya, gambaran USG ya. Eee, yang kiri ini adalah gambaran USG pada hari ke-35 pada anjing, ini contohnya. Ini adalah bagian tulang belakang, ini adalah bagian jantung, dan ini adalah bagian, ususnya, bagian perut biasanya. Ini yang F itu gambar kebuntingan usia 40, ini bagian kepala sudah terlihat jelas. Ini bagian kranium, bagian otak, dan ini bagian tulang belakang. Ini hari ke-50 sudah semakin terlihat jelas, ini jantung sudah terlihat sekatnya, ini bagian abdomen, dan ini adalah tulang belakang. Terus bagaimana kalau di kebuntingan awal? Di kebuntingan awal kita tidak bisa melihat fetus secara utuh. Kita hanya bisa melihat adalah yang menjadi patokan adalah fetus dan cairan amnionnya. Fetus ini embrionya dan ini adalah cairan amnionnya. Ini yang menjadi, diagnosa kita. Tetapi pada fase ini kita tidak bisa menentukan, eee, fetus ini apakah hidup atau tidak. Karena masih belum terlihat detak jantungnya, jadi kita tidak bisa menentukan ini hidup atau tidak. Kita recheck kembali. Ini adalah, embrio pada hari ke-20 saat kebuntingan, amnion dan embrio semakin membesar. Ini juga semakin membesar, ini sudah terlihat bagian kepala kepala dan bagian badannya. Dan ini embrio hari ke-21, bagian kepala, bagian liver, bagian perut, dan ini bagian, cairan amnionnya. Ini hari ke-22 dengan ukuran yang sama, bagian kepala dan badan. Dan ini mungkin lebih terlihat secara jelas, ini bagian kepala, ini bagian, kaki depan, ini bagian perut, dan ini adalah bagian ekor. Ini adalah gambar pada hari ke-24 dan ke-28. Pada hari ke-24 itu biasanya umum dilakukan oleh dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan menggunakan USG pada anjing maupun kucing. Ini sudah terlihat, bagian kepala, ada bagian jantung maupun livernya, dan tentu saja bagian kaki-kaki, dan ini ada juga bagian kepala, di bagian ekor, dan bagian kaki-kaki. Oke, begitu saja, kuliah dari saya. Mungkin saya ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin, dipersilakan bertanya.
Saya ingin bertanya, Dok, Oke, terkait USG pada kucing. Kan biasanya untuk kami para pemula itu kan kalau misal mendapatkan fetus pada sisi kanan gitu kadang terhitung beberapa kali secara tidak sengaja. Nah, ketika kami ingin memastikan apakah itu terulang, kami selalu kembali ke VU dulu untuk kembali menghitung ulang. Nah, namun secara kemampuan karena kami juga masih jam terbangnya belum tinggi, apakah ketika sering terulang untuk menghitung fetus, apakah selalu untuk kembali ke VU atau apakah ada cara lain supaya tidak terhitung double pada fetus yang akan dihitung begitu, Dok? oke. Terima kasih Mbak Nabila Jasmine, pertanyaan yang bagus. Jadi, eh, metode pertama yang digunakan adalah kembali ke vesicurinaria. Itu sudah benar. Tapi jadi kayak, kok kembali lagi kayak gitu ya. Yang metode kedua yang bisa kita gunakan adalah ketika itu sudah dari VU, itu satu arah dari VU, dari bagian pangkal, terus ke ujung. Jangan maju mundur. Itu adalah salah satu metode buat mengurangi penghitungan double. Jadi satu arah dari vesicurinaria sampai ujung. Dari vesicurinaria dihitung ada satu, dua, tiga, empat. Oke, ada empat. Kalau masih ragu, diulangi lagi. Vesicurinaria, dihitung satu, 2, 3, 4. Jangan pada saat setelah vesicurinaria, itu maju mundur, sehingga biasanya kehitungan double. Jadi tetap tetap dari vesicurinaria, tetapi cuma satu arah dan satu kali aja. Tidak boleh dibolak-balik, karena itu akan menghitung double. Dan paling tepat adalah cek yang kanan dulu, yang Dexter dulu, selesai Dexter, baru Sinister. Jangan jangan Dexter Sinister itu bisa menyebabkan kesalahan dalam penghitungan jumlah fetus. Mungkin begitu, Mbak Nabila Jasmine, sudah cukup jelas? Jelas, Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah pertanyaan. Di sini juga saya juga memberikan kuis. Ini nanti teman-teman bisa menjawabkan kuisnya di Google Form. Ada pertanyaan. Teman-teman bisa lihat ini juga akan saya share nanti kepada ketua kelompok eh, biar bisa di-share dan dijawab oleh teman-teman mahasiswa koasistensi reproduksi. Mungkin begitu kuliah saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman semangat kuliahnya dan semoga cepat lulus menjadi dokter hewan. Oke, eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Cheers. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Yo. dokter. Yo.